Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi histologi, yaitu infiltrasi atau impregnasi, yaitu merupakan suatu proses memasukkan filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Tujuannya untuk memasukkan filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat di suhu baru. Media yang paling sering digunakan yaitu lilin parafin, karena lilin parafin adalah campuran karbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Prosedur impregnasi, mekanisme masuknya filtrat ini ke dalam sel adalah dengan menggantikan cairan pembening dengan tingkat kelarutannya. Lilin parafin meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membeku secara cepat. Jaringan dibenamkan dalam parafin kemudian membentuk matrik. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Reagen infiltrasi mempertahankan fungsi dari sel dan komponen intraseluler selama proses pemotongan. Penggunaan larutan impregnasi, lilin parafin yang menggunakan titik lelah lebih tinggi baik digunakan untuk jaringan yang lebih keras, misalnya tulang, dapat memungkinkan pemotongan yang lebih tipis, namun kesulitan pada saat proses pembuatan pita. Proses embedding yaitu proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong. Mengelilingi jaringan oleh medium seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila dipadatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Tahapan penting dan hal yang harus diperhatikan bisa dilihat di sini. Saya akan lanjut ke mikrotomi, yaitu proses pemotongan jaringan dalam mikrotom mikrometer dan menempelkan ke permukaan slide untuk dapat dievaluasi. Bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek kemudian akan diproses hingga menghasilkan suatu persediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Maka mikrotom ini akan memotong jaringan tersebut menggunakan pisau khusus secara vertikal sehingga didapat peta jaringan dengan ketebalan tertentu. Tahapan pentingnya yang pertama, periksa mikrotom ini berfungsi dengan baik atau tidak. Sebelum memotong, blok harus diletakkan di atas es dan perhatikan jenis jaringan. Lakukan pemotongan tebal, pasang ukuran mikrometer 3-5 mikron. Lakukan pemotongan tipis dan hasil potongan pertama dan kedua dibuang, selanjutnya diambil. Hasil potongan diletakkan di bak atau water batangan suhu 40-50 derajat. Setelah mengembang, ambil atau letakkan ke kaca benda. Keringkan di atas lempengan pemanas dengan suhu 56-58 derajat selama 20-30 menit, kemudian dipulas. Tahap pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Tujuannya untuk memberikan overview umum dari struktur jaringan dan dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Tahapan pewarnaan HNE ini ada pemanasan, deparafinasi, rehidrasi, staining, dehidrasi, clearing, cover slipping. Kita masuk ke molting, yaitu bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Tujuannya membantu menahan spesimen, lebih cocok untuk indeks bias untuk tujuan yang Anda gunakan, mencegah pemutihan foto, dan mengawetkan sampel dari waktu ke waktu yang untuk penyimpanan jangka lama atau jangka panjang. Ciri-ciri dan sifat mounting ini bisa dilihat di sini, yaitu transparan, dapat mempenetrasi jaringan secara sempurna, tidak menimbulkan perubahan, dan seterusnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.